Nah, oleh sebab itu saat ini untuk penyelesaian itu untuk guru ini sudah berjalan ya sesuai data di Dapodik karena datanya sudah ada di Dikbud. Kemudian tenaga kesehatan juga pengumpulan data ya pengolahan datanya oleh Kementerian Kesehatan dan tenaga-tenaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saat ini kita masih menantikan informasi terkait pendataan dan seleksi P3K 2022. Informasi pendataan ini datangnya dari Pan-RB, namun secara umum untuk seleksi tahun 2022 ini adalah kegiatan ataupun kerja dari Panselnas. Seleksi P3K 2022 ini nampaknya harus terhenti karena adanya pendataan. Nah, kita akan dengarkan Bapak Ibu, ini informasi resmi dari Pan-RB terkait skema pendataan yang dilakukan Pan-RB mulai dari surat pertama ya per 31 Mei sampai surat yang kedua yakni 22 Juli. Bagaimana sih sebenarnya skema pendataan yang diminta oleh Pan-RB? Ya, dari penjelasan beliau kita menangkap bahwa sebenarnya pendataan ini tidak akan mengganggu proses seleksi P3K 2022 khususnya untuk rekan-rekan guru dan tenaga kesehatan. Terlebih lagi rekan-rekan guru yang sudah passing grade ya, itu tidak akan diganggu gugat karena juga akan melibatkan guru-guru swasta. Jadi terkait beberapa pertanyaan dari rekan-rekan swasta yang menyatakan kami yang sudah PG di swasta bagaimana, maka jangan risau, semoga saja pelaksanaan P3K nanti akan segera dilaksanakan. Bisa saja pelaksanaan seleksi P3K itu nanti akan tetap dilaksanakan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh Pan-RB. Baik, agar kita tidak gagal paham, ayo kita dengarkan informasi dari Bapak Abah, Kementerian PAN dan RB. Nah, oleh sebab itu ini aturannya adalah ada di dalam PP gitu ya. Jadi artinya Kemenpan itu ketika mengeluarkan surat 185 itu mengingatkan ya. Bagusnya mengingatkannya itu adalah jauh-jauh hari kita ya. Bayangkan kalau Pak Menpan itu mengingatkannya itu misalnya menjelang 2023. Ya, tapi dulu Pak Cahyo almarhum Pak Menpan RB itu beliau sudah mengingatkan, ini diingatkan nih teman-teman KL bahwa harus ada kejelasan status bagi teman-teman non ASN tadi, harus ada kejelasan sistem penggajiannya dan sebagainya. Jadi tidak boleh lagi harusnya setelah ini mengangkat, tapi rupanya ngangkat kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi juga dari teman LKPP sudah menyampaikan bagaimana proses alih dayanya. Tadi terima kasih Pak, saya kira ini menjadi dasar juga bagi kita dan kita harus tentukan bahwa orang yang bekerja di Kemenhub dengan status alih daya itu bukan merupakan pegawai Kemenhub ya, bukan merupakan pegawai Kemenhub dan harusnya juga jangan pakai seragam kantor itu, tapi harus menggunakan harusnya seragam dari perusahaan itu sehingga nanti tidak ada PHP dan merasa itu bagian dari kantor itu, padahal dia yang digunakan itu jasanya. Sehingga dari surat kami itu ya kepada instansi diharapkan bisa menyusun langkah strategis penyelesaian ini ya. Bagaimana yang memenuhi syarat, bagaimana yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Sampai batas waktu tadi 28 November 2023 ya. Nah, ini penting. Dan apabila misalnya masih terjadi pengangkatan, sesungguhnya kan yang dilanggar itu kan PP 49. Tentunya pengeluaran keuangan misalnya yang memang dia harusnya jabatan ASN tapi dilakukan oleh non-ASN tapi masih dibayar, maka ini nanti mungkin akan menjadi temuan ya, jadi temuan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini kan data terakhir kita ketika kita bicara di PP 48 ya 2005 itu masih ada 410.000, tapi itu belum update karena mungkin sudah terpotong oleh yang sudah jadi PNS, jadi P3K dan sebagainya. Dan kita juga sudah mengangkat pemerintah itu ada 1.070.000-an ya tenaga-tenaga honorer yang dulu diangkat melalui PP 56, PP 43 dan PP 48 ya. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ya tentunya proses itu betul-betul harus dilakukan secara kompetitif. Jadi setelah ada PP 11, ya PP 49 dan sebagainya. Tapi tidak harus menjadi PNS. Ya, dia bisa menjadi PNS atau P3K bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Makanya saat ini kami juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh PPK, kementerian lembaga,
supaya melakukan pemetaan terhadap pegawai non ASN di lingkungannya, ya. Nanti harus sudah by name, dan kita juga sudah menyiapkan aplikasinya, ya. Aplikasinya nanti disiapkan oleh BKN, tapi ya pemetaan ini adalah bukan maksudnya tujuan untuk pengangkatan, tapi untuk memetakan potensi pegawai non ASN. Berapa jumlahnya? Karena kita nggak pernah tahu juga sih berapa jumlah yang sesungguhnya, karena kan baik kementerian, lembaga gitu ya, maupun pemerintah daerah ketika mengangkat kan juga tidak melapor kepada BKN, tidak melapor kepada Menpan dan sebagainya. Jadi artinya masing-masing tadi karena PPK saja ya, pejabat pembuat komitmen aja dia bisa merekrut. Kepala sekolah juga dan sebagainya. Jadi jumlah ini nanti yang harus kita ketahui. Nah, oleh sebab itu berarti aspek SDM kita di lingkungan instansi pemerintah itu hanya dua tuh. Jadi yang bersifat permanen dan yang bersifat temporer. Yang permanen itu ya PNS, yang temporer itu P3K, walaupun P3K-nya bisa jangka panjang. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Tadi kita nyambung dengan teman dari LKPP bahwa mekanismenya itu, kalau outsourcing itu memang yang digunakan itu adalah jasanya. Kalau PPK dan PNS itu yang digunakan itu adalah kompetensi orang di dalam jabatannya. Jadi dia bicara kompetensi, kebutuhan di dalam jabatan. Kalau outsourcing, orang diperlukan jasanya. Kita perlu jasa pengemudi, berarti ada pihak ketiga yang menyiapkan jasa pengemudi. Kita butuh cleaning service, berarti ada perusahaan jasa yang menyiapkan untuk tenaga kebersihan. Dan sebagainya, termasuk jasa pengamanan. Berarti ini juga ada jasa pengamanan yang nanti dilakukan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saat ini untuk penyelesaian itu untuk guru ini sudah berjalan ya sesuai data di Dapodik, karena datanya sudah ada di Dikbud. Kemudian tenaga kesehatan juga pengumpulan data ya, pengolahan datanya oleh Kementerian Kesehatan. Dan tenaga-tenaga lainnya ini dalam proses pemetaan dan pendataan ya, untuk bisa memetakan potensi yang memenuhi syarat ya. Kemudian perlu penyelesaian bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan nanti pemetaan tadi diharapkan bahwa data-data itu bisa dilengkapi, karena itu menjadi potret sesungguhnya apa-apa saja nanti yang harus dilakukan ya oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.